Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Di pertemuan hari ini kita akan mempresentasikan tentang pengembangan dan optimalisasi prototipe e-commerce pada usaha thrift supermarket. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6. Saya Dinda Ajianti dengan rekan saya Kakak Insan Permana, Raihan, Rizky Gustira, dan Yulia Ningsih. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada latar belakang bisnis dan deskripsi. Nah, eh, pro- latar belakangnya itu didasari oleh dua hal utama. Yang pertama, pemilik UMKM-nya itu bernama Rafli Permana. Nah, dia itu memiliki ketertarikan terhadap produk thrift, khususnya jaket kasual. Nah, saat itu Rafli Permana melihat sebuah jaket yang menarik di Instagram dan berniat membelinya. Namun, tidak berhasil karena kalah cepat dengan pembeli lain. Dari pengalaman tersebut, Rafli Permana kemudian mencari informasi mengenai asal-usul produk yang dijual oleh toko tersebut. Nah, Rafli Permana tersebut mengetahui bahwa toko tersebut berlokasi di Bandung dan menemukan informasi mengenai tempat mereka memperoleh barang-barang thrift sebelum dijual kembali melalui Instagram. Yang kedua, Rafli Permana ini memulai usaha ini pada masa pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Lalu ada deskripsi produk. Produk yang Rafli Permana ini jual berfokus pada berbagai jenis outer, khususnya jaket kasual yang cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Sebagian besar produk yang Rafli Permana tawarkan ini merupakan barang thrift dari berbagai brand asal Korea. Nah, seluruh produk itu telah melalui proses seleksi dan kurasi secara langsung oleh Rafli Permana. Nah, proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap barangnya itu yang dijual, yang ditawarkan kepada pelanggan, customer itu masih berada dalam kondisi yang baik, rapi, nyaman digunakan, serta memiliki kualitas yang layak untuk dipasarkan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya ada model bisnis dan value proposition. Model bisnis Rafli Permana ini yang diterapkan adalah B2C, business to customer, yaitu yang menjual produk thrift yang langsung kepada konsumen melalui Instagram, Shopee, dan Tokopedia. Nah, produk yang dipasarkan ini informasinya itu konsisten, ada di setiap platform sehingga memudahkan pelanggan dalam mencari, membeli, serta berinteraksi secara langsung dengan penjual. Lalu ada value proposition. Nah, nilai unik yang ditawarkan Rafli Permana adalah produk thrift berkualitas, hasil seleksi, dengan kondisinya itu masih sangat baik, serta harga yang kompetitif. Dengan penempatan harganya itu sudah disesuaikan oleh beliau dengan kondisi barang dan pasar. Jadi mengikuti harga pasar sehingga pelanggan memperoleh produk yang layak dipakai, berkualitas dan terjangkau dibandingkan beberapa toko thrift lainnya. Selanjutnya, ada analisis target pasar dan pemilihan platform e-commerce. Nah, target pasarnya itu ada demografi dan psikografi. Untuk demografinya ada Gen Z yang berusia 17 sampai 30 tahun, yaitu kayak meliputi pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang membutuhkan pakaian kasual dengan harga terjangkau sesuai daya beli mereka. Nah, yang kedua itu target pasarnya psikografi, kayak yaitu kayak individu yang mengikuti tren fashion, yang menyukai pakaian unik dan berkualitas, serta memilih produk thrift sebagai alternatif ekonomis untuk tampil menarik tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Nah, lalu ada pemilihan platform e-commerce. Nah, WordPress ini dipilih sebagai CMS karena mudah digunakan, fleksibel, dan mendukung pengelolaan website e-commerce melalui plugin sebagai WooCommerce seperti WooCommerce. Nah, selain bersifat open source dan hemat biaya, WordPress juga menyediakan banyak tema, komunitas yang besar, serta fitur SEO
yang membantu meningkatkan visibilitas website dan mendukung pemasaran digital. Nah, sekarang lanjut ke slide 4 yang akan dibahas dengan saya, Rizky Gustira, yang akan membahas tentang perancangan UI UX. Nah, tentu dalam membangun toko online tentunya ingin banyak pembeli dan ingin memberi kesan nyaman bagi pengguna agar si pengguna itu membeli di toko yang sama. Nah, si supermarket ini sudah sudah merancang UI UX-nya dalam tiga hal, yaitu ada desain logo, desain banner, sama tata letak layout. Nah, untuk desain logo, si supermarket ini sudah menggunakan logo sederhana, bergaya modern dan kasual. Nah, untuk desain bannernya itu menampilkan identitas toko dan visual produk tripnya itu sendiri dengan desain bersih, menarik serta informatif. Terus yang ketiga ada tata letak layout atau tata letak toko. Nah, ini tuh dibuat rapi, konsisten dengan foto berkualitas. Nah, tentunya karena ini tuh barangnya pakaian, tentunya harus sangat-sangat menarik bagi pengunjung karena agar dapat dibeli oleh si pengunjung. Ke slide selanjutnya, yaitu membahas tentang integrasi komponen sistem. Nah, integrasi pembayaran bagi si supermarket ini sudah menggunakan metode Midstran, yaitu payment gateway yang mendukung pembayaran melalui bank seperti QRIS, kartu dan e-wallet. Nah, yang kedua ada integrasi logistik atau BTShift. Si supermarket ini mengintegrasikan VTShift untuk menyediakan berbagai pilihan ekspedisi, menghitung ongkos kirim otomatis berdasarkan tujuan dan berat produk. Nah, si supermarket ini sudah bekerja sama dengan beberapa agen-agen seperti JNE, JNT Express, Ninja dan lain-lain. Nah, di slide 6 kita akan membahas tentang optimalisasi katalog dan listing produk. Nah, ada 2 poin, yaitu penerapan teknik fotografi produk sama kelengkapan informasi produk. Nah, si supermarket ini dalam poin 1 adalah penerapan teknik fotografi produk, sudah mengambil foto dengan pencahayaan baik, berbagai sudut dan latar belakang bersih agar terlihat detail tentunya. Terus yang kedua ada kelengkapan informasi produk. Nah, setiap listing memuat nama merek, ukuran, serta harga yang sesuai dengan kondisi si bajunya tersebut. Nah, terus selanjutnya ada implementasi CEO website. Nah, ada 2 poin juga, yaitu ada riset kata kunci sama penerapan keyword. Nah, dari riset kata kunci, si supermarket ini melakukan riset kata kunci yang relevan untuk meningkatkan visibilitas produk tentunya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada penerapan keyword. Nah, penerapan kata kunci pada judul dan deskripsi tentunya agar agar sesuai dengan kemauan si konsumen. Terima kasih. Baik, di sini dengan saya Yolanisi akan menjelaskan tentang strategi promosi yang diterapkan oleh supermarket, pemantauan traffic, analisis tingkat konversi, serta evaluasi kendala transaksi. Yang pertama itu ada strategi promosi. Supermarket ini menerapkan strategi promosi digital dengan memanfaatkan Instagram sebagai media pemasaran utama. Produk dipromosikan melalui feed, story, dan reels dengan foto yang menarik, serta informasi produk yang lengkap. Selain itu, digunakan hashtag yang relevan dan konten edukatif seperti tips fashion serta cara merawat produk thrift. Nah, promosi juga diintegrasikan dengan Shopee dan Tokopedia sehingga pelanggan memiliki berbagai pilihan saluran pembelian. Yang kedua itu ada pemantauan traffic. Pemantauan traffic dilakukan melalui fitur analitik website untuk mengetahui jumlah pengunjung, aktivitas pengguna, dan performa toko secara keseluruhan. Data yang diperoleh digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur efektivitas, strategi pemasaran, dan menentukan langkah apa yang bisa untuk dijadikan pengembangan website di masa yang akan datang.
Selanjutnya, ada analisis tingkat konversi. Hasil analisis menunjukkan bahwa website mampu menarik pengunjung, namun jumlah transaksi yang terjadi masih belum sebanding. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konversi pengunjung dan pembeli masih perlu ditingkatkan agar performa website dapat lebih optimal dalam menghasilkan penjualan. Dan yang terakhir, ada evaluasi kendala transaksi. Kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya tingkat kepercayaan pelanggan terhadap website karena masih tergolong baru. Selain itu, performa SEO yang belum maksimal membuat jangkauan dari pelanggan potensial masih terbatas. Untuk itu, kita mengatasinya dengan cara evaluasi melalui peningkatan tampilan website, juga penyempurnaan informasi produk, dan juga penambahan testimoni pelanggan dari yang sudah ada, terus juga optimalisasi SEO, serta penguatan promosi melalui media sosial. Perkenalkan, nama saya Kakek Insan Permana dengan NIM 246120911167 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pengembangan bisnis. Dalam 6-12 ke depan, supermarket.com berfokus pada pengembangan bisnis melalui peningkatan penjualan produk yang tersedia, penambah stok baru, serta optimalisasi strategi pemasaran digital. Pengelolaan media sosial akan terus disesuaikan dengan perkembangan algoritma dan tren terkini agar jangkauan promosi semakin luas. Melalui langkah tersebut, supermarket.com diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan, memperluas pangsa pasar, dan mendorong pertumbuhan penjualan secara berkelanjutan. Selanjutnya, potensi adopsi tren teknologi baru. Nah, salah satu inovasi yang berpotensi diterapkan adalah chatbot berbasis Artificial Intelligence atau AI. Teknologi ini dapat membantu memberikan layanan pelanggan selama 24 jam dan menjawab pertanyaan umum secara otomatis, memberikan rekomendasi produk, serta membantu pelacakan pesanan. Dan penerapan chatbot diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi. Baik, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan website ini. Di tampilan awal itu ada tagline-nya, trip pilihan murah berkualitas. Kita langsung saja membeli produknya. Nah, di sini masuk ke halaman semua produk. Di sini semua produk ditampilkan dan saya pilih ini. Nah, di sini juga kita bisa melihat bagaimana kondisi jaketnya dengan cara di zoom seperti ini, juga tampilan lainnya gitu. Jadi kita bisa tahu bagaimana kondisi asli dari produk tersebut. Nah, kita tambah ke keranjang. Nah, kita check out. Lalu di sini kita harus mengisi beberapa formulir ya untuk pengiriman, nama, alamat, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh kita memakai ByteShip, yang dimana ByteShip itu akan menampilkan beberapa pengiriman secara otomatis sesuai dengan alamat kita. Nah, seperti ini sudah muncul. Nah, oke. Untuk pembayaran kita menggunakan transfer bank langsung. Oke, ini sudah ya. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita cek. Nah, di sini sudah keluar pesanan kita dan sudah diterima juga langsung ke akun kita. Nah, nanti itu untuk pembayarannya itu bisa langsung dimasukkan ya, nomor yang sudah ada tertera di situ BNI. Jadi pesanannya bisa langsung masuk. Nah, sekian demo website dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya, proyek pengembangan dan optimalisasi prototipe e-commerce berhasil dilaksanakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Website berhasil dibangun menggunakan WordPress dengan dukungan Midrange sebagai payment gateway dan ByteShip sebagai sistem logistik. Berbagai strategi optimalisasi seperti pengelolaan katalog produk, SEO, dan promosi digital telah diterapkan untuk meningkatkan visibilitas dan pengalaman pelanggan.
Meskipun masih terdapat tantangan dan beberapa kekurangan pada tingkat konversi dan kepercayaan pelanggan, website memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan di masa yang akan datang. Nah, untuk refleksi dirinya itu, melalui proyek ini, kelompok kami memperoleh banyak sekali pengalaman dalam membangun dan mengelola website e-commerce secara langsung. Pembelajaran yang diperoleh mencakup aspek teknis seperti penggunaan WordPress, integrasi sistem pembayaran dan logistik, pengelolaan produk, serta analisis data pengunjung. Selain itu, proyek ini juga meningkatkan kemampuan kerjasama tim, komunikasi, pembagian tugas, dan perencanaan proyek yang efektif dalam pengembangan bisnis digital.